Ya, terima kasih diriku, kamu telah kuat, kamu baik, kamu hebat, kamu baik, kamu hebat. Itu ada gitu ya, quote-quote gitu ya. Terima kasih diriku, kamu kuat, kamu hebat, kamu baik. Itu namanya memuji diri sendiri. Saya nggak tahu teori psikologinya, tapi kalau dalam Islam, mohon maaf, sependek yang saya pahami itu salah. Kenapa? Karena itu ujub. Yang betul bagaimana? Gini loh kalimatnya betul itu. Ini dalam Islam ya, sebenarnya saya pahami. Sambil ngoco, tidak apa-apa, sambil ngoco. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah. Telah kau jadikan diri ini hingga detik ini kuat. Terima kasih ya Allah. Jadi yang kita sadar apa? Allah yang menguatkan kita, bukan diri ini yang kuat. Ya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih telah kau jadikan diri ini hingga detik ini baik. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah. Jadi bukan merasa diri ini yang baik, tapi kita merasa diri kita ini dibuat baik oleh Allah. Itu yang betul. Sehingga yang ada apa? Syukur, bukan takabur, bukan ujub. Pernah baca quote-quote itu nggak di media sosial ya? Terima kasih diriku gitu. Itu saya coba baca itu beberapa status ibu-ibu itu saya di quote-quote itu saya baca, terima kasih diriku. Hari ini telah menjalani hari ini dengan kuat. Kamu baik gitu. Mbok wong mikir rek. Paham nggih? Ngoten niku. Pun. Ini di antara hal yang harus kita perhatikan nggih. Jadi sama Allah udah baik sangka aja. Nah, ini anak muda ini termasuk baik sangka kepada Allah. Dan ingat rumusnya Bu ya. Kalau orang itu merasa sudah dekat dengan kematian, yang diperkuat adalah harapan, bukan ketakutan. Kata para ulama, udah kita bahas ya beberapa waktu yang lalu, bahwa orang itu kalau merasa sudah dekat dengan kematian, yang diperkuat harapan, bukan ketakutan. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya Hasan Gharib kata Imam At-Tirmidzi. Suatu saat Nabi mendatangi salah seorang sahabat beliau yang mengalami sakaratul maut. Kata Nabi, ditanya, apa yang kamu rasakan hari ini? Berkecamuk ya Rasulullah, antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Kata Nabi, beliau bersabda, tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin dalam keadaan yang menegangkan seperti ini, rasa harap dan rasa takut kepada Allah, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan, dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Makanya perkuat harapan. Maksudnya apa? Takut dosa, perkuat harapan akan diampuni oleh Allah. Takut siksa, perkuat harapan masuk surga. Takut akan adab, perkuat harapan akan rahmat. Terus begitu. Takut celaka, perkuat harapan akan selamat dunia akhirat. Terus begitu. Ya, pokoknya terus begitu. Perkuat harapan kepada Allah. Dan itu didukung oleh hadis At-Tirmidzi. Hadisnya Hasan Gharib hadisnya. Allahu Akbar. Saya masuk kubur pemuda itu bersama pamannya, dan ketika merapikan kuburannya, dia berteriak terkejut. Ada apa? Tanyaku, dan dia menjawab, kuburnya diperluas dan dipenuhi dengan cahaya. Anak muda tadi yang berbaik sangka kepada Allah, berharapan baik kepada Allah, ternyata diampuni oleh Allah dan kuburnya lapang. Sempat terlihat oleh pamannya dengan izin Allah ya. Itu namanya karomah yang diperlihatkan dengan izin Allah ya. Nah, itu alam barzah ditampakkan kepada yang masih hidup, diperluas dan dipenuhi dengan cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah Abu Sulaiman Ad-Darani, wallahu a'lam bishawab. Nanti di bab agak terakhir itu Bu, ada hal yang tidak kalah pentingnya juga sebenarnya, yaitu banyak menolong sesama Bu. Banyak menolong sesama. Dimana kalau kita menolong sesama itu nanti kita akan ditolong juga oleh Allah, sehingga ada kemungkinan yang bersangkutan itu nanti bareng-bareng masuk surga itu. Nah, tapi nantilah pembahasannya masih di belakang, kira-kira 5 tahun lagi lah insyaallah. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Saya izin minum dulu nggih. Mohon maaf yang puasa. Tangan kanan.
Monggo. Ustaz, kalau seseorang meninggal di sore hari, Terus Bu. kuburnya di sekitar jam 9 itu dimandikannya apakah sore juga atau besoknya? Bagus. Baik. Mensegerakan perawatan jenazah itu sunnah ya. Jadi kalau sekiranya bisa dimandikan malam itu juga, maka dimandikan sore atau malam itu juga itu tentu lebih baik. Sebelum jenazahnya berubah, sebelum kaku juga. Jadi kalau bisa segera dimandikan. Soal pemakamannya besok pagi tidak ada masalah, karena memang ada hadis yang melarang memakamkan jenazah di malam hari. Konteksnya saat itu khawatir ada binatang berbahaya di dalam tanah itu yang nggak terlihat. Nah, tapi kalau sekarang sudah ada pencahayaan yang cukup, tidak ada masalah. Cuman memang kalaupun seandainya dimakamkan di pagi harinya, sebaiknya perawatan jenazah dalam bentuk memandikan dan mengkafaninya itu sudah dikerjakan di sore itu atau malam itu juga kalau bisa. Karena mensegerakan perawatan jenazah itu sunnah hukumnya. Saya kira itu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kita yang ingin mendapatkan sifat rofah dari Allah itu adalah Rofah. rofah ya, dengan doa atau perbanyak doa. Nah, doa-doa di mana sajakah yang insya Allah yang mustajab itu yang waktunya Ustaz? Ya. Kalau kita bicara doa itu yang mesti kita perhatikan pertama adalah doa yang mustajabah. Doa yang mustajabah itu yang dapat kita ambil dari Al-Quran maupun sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau doa dari generasi terbaik umat ini yang terpercaya, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu juga banyak mengajarkan doa-doa yang insya Allah itu juga mustajabah. Satu. Yang kedua, cari tempat yang mustajabah. Kalau di Mekah itu ada secara keseluruhan area Masjidil Haram itu mustajabah, termasuk Safa Marwah. Safa Marwah itu termasuk tempat yang mustajabah. Terus terutama di Multazam, yaitu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Nah, terus kemudian ada di Raudhah. Raudhah itu antara rumah Nabi kita Muhammad SAW dan mimbar beliau. Itu adalah tempat yang mustajabah. Di luar itu secara umum termasuk tempat yang mustajabah adalah masjid. Masjid, karena masjid ini rumah Allah. Sehingga ada hadis qudsi itu yang menyatakan bahwa siapa yang datang ke masjid berarti dia merupakan tamu Allah, dan sepatutnya lah tuan rumah menyambut tamunya atau melayani tamunya. Kalau ini saya punya cerita. Jadi saya itu tahun berapa ya? Tahun 2010-an lah kira-kira, saya lupa itu. Ya yang jelas 2007, 2008, 2009-an itulah kira-kira. Antara itulah. Itu ada teman saya seusai sholat Isya di masjid. Dia cerita, dia dapat SMS, itu masih musimnya SMS. Bahwa putrinya harus diopname, kata dokter anaknya itu harus diopname. Nah, dia ini kan saat itu berada di Bekasi, belum bisa pulang kampung. Saya bilang sama dia, udah masuk ke masjid lagi aja, sholat minta sama Allah di masjid itu. Akhirnya dia masuk lagi ke masjid, sholat terus minta sama Allah. Itu belum keluar dari pagar masjid, dapat SMS lagi, kata dokternya nggak usah diopname, nggak apa-apa, rawat jalan di rumah aja. Dan qadarullah sembuh putrinya, alhamdulillah, masya Allah sembuh. Terus pernah saat saya ngisi kajian juga di Damri saat itu, ada satu jamaah itu yang kesedih. Dia bilang, ditanya oleh temannya, kamu ngapain kesedih? Anak saya sakit, saya masih bingung mau saya bawa kemana, ke dokter mana katanya. Kata temannya, udah ke musola aja sholat itu, minta sama Allah. Akhirnya dia sholat di musola terus diminta sama Allah. Terus dalam perjalanan pulang itu beliau masih mikir, orang duta Keranji, tapi kerja di Damri. Dalam perjalanan pulang itu dia masih mikir, ke dokter mana anak saya. Ternyata begitu sampai di rumah itu anaknya udah sehat, alhamdulillah, masya Allah. Nah, makanya masjid itu termasuk tempat yang mustajabah secara umum, ya. Ketika bukan di sholat fardu saja, ketika
Ya masjid pokoknya. Ibu datang ke masjid, wudhu dari rumah, niat sholat di masjid walaupun sholat sunnah, iya, tidak ada masalah. Itu satu. Apalagi majelis ilmu begini ini mustajabah. Saya sering dapat testimoni dari beberapa jamaah itu. Saya kalau pas ngaji terus hujan gitu, terus gitu. Itu sering saya ngomong ini, sambil doa ya, sambil doa. Itu beberapa ngasih testimoni saya itu, alhamdulillah Ustaz mustajabah itu. Beberapa. Pernah saya pas cerita masalah hutang di tengah-tengah ngaji itu, udah minta sama Allah mau lagi ngaji ini. Setelah begitu selesai ngaji, jamaah saya ngomong gini, Ustaz, tadi pas Ustaz ngomong soal mustajabah itu, saya doa sama Allah semoga orang yang ngutang sama saya itu segera bayar. Sudah bayar Ustaz, transfer 30 juta ini katanya. Oh, ya alhamdulillah saya bilang. Nah, bahkan jenengan kalau ngaji ini batin sak batin hati-hati loh. Oke, kudu sing apik-apik batine nggih. Karena banyak yang kejadian dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Saya pernah dapat cerita juga dari jamaah sini yang batin apa kok dengan izin Allah ya terwujud. Ya makanya hati-hati batin sak batin niku napa sing sae-sae nggih, sing sae-sae. Itu tempat mustajabah. Terus waktu yang mustajabah. Kalau waktu yang mustajabah itu diantaranya adalah antara adzan dan iqamah, nggih. Sepertiga malam akhir, waktu subuh awal-awal waktu subuh itu tempat waktu yang mustajabah itu. Nah, terus cari orang yang mustajabah. Orang yang mustajabah itu misalnya orang tua kalau masih punya, atau datang ke orang soleh yang ibu percaya insya Allah doanya mustajabah. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Siapa dulu lebih sepuh siapa? Lebih sepuh siapa? Lebih sepuh siapa? Hah? Lebih sepuh yang depan. Ya, depan dulu ya. Nggih. Nggih, monggo. Waktu bapak saya meninggal, Nggih. bapak saya bilang begini, ada teman-temannya yang guru ngajinya juga yang punya utang sama bapak. Terus? Dan punya juga punya utang sama bapak, dia bilang tolong bilangin ke anaknya gitu. Tapi saya kan nggak tahu ya Ustaz, nggak tahu terus sepakat anak-anaknya bilang udah diikhlaskan aja. Baik, begitu bapak meninggal dunia, maka harta beliau termasuk yang di orang-orang yang disebut tadi itu menjadi haknya ahli waris. Ketika ahli waris semua sepakat bahwa itu udah diikhlasin aja sebagai bagian dari waris kita yang kita ikhlaskan untuk beliau-beliau, ya tidak ada masalah. Itu hak, asalkan seluruh ahli waris sepakat. Tapi kalau ada di antara ahli waris yang tidak sepakat, maka nanti urusannya dengan yang tidak sepakat itu, nanti urusannya yang bersangkutan itu. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo Bu. Nggih. Apakah boleh kita mengkerapi kuburan dengan tujuan supaya gampang mencarinya karena pemakaman tidak dikelola oleh pemerintah? Ya. Baik. Intinya mengambil tindakan supaya makam orang tua kita itu tidak hilang, itu diperbolehkan. Cuman pertanyaan Ibu menarik ini, di keramik berarti dibuatkan ris di atasnya ya. Saya mau ceritakan dulu gini. Kalau itu pemakaman umum, sebenarnya membuat ris di atas makam itu menjadi sesuatu hal yang terlarang kalau sampai melebar lebih dari jatah makam yang ada. Tapi kalau sebatas pada ngasih semacam tanda kayak misalnya nisan atau tanaman yang selalu dirapikan di atasnya, misalnya tanaman rumput atau apa atau bunga yang di bagian makam yang dirapikan terus misalnya, makanya rutin ada yang membersihkan makam itu. Tapi gini ya, membersihkan makam itu rumput yang di atas makam itu makruh untuk dibersihkan. Tapi itu kalau di fikih ada dalam kitab I'anatul Talibin yang saya tahu itu termasuk zalim kepada ahli kubur adalah membersihkan rumput yang tumbuh di atas kuburan itu. Maka jangan dibersihkan tapi dirapikan saja. Jadi dipendekkan tidak apa-apa, tapi jangan dicongkel sampai entek karena itu bertasbih itu. Nah, itu kalau di fikih itu gitu, makruh. Karena itu zalim kepada ahli kubur namanya. Nah, terus makanya kemudian dibuat segitu tidak ada masalah. Tapi kalau ibu bangun bangunan, terpaksa bikin bangunan, pastikan itu tidak melebihi dari space yang untuk orang tua ibu. Terus usahakan jangan sampai lebih 1 jengkal. Ya, jangan lupakan lebih 1 jengkal. Dan kalau saran saya, mending fokus pada batu nisannya itu dan
fokus pada merapikannya entah sebulan sekali atau nyuruh orang aja atau keluarga yang untuk tidak ada keluarga yang bisa merapikan. Nggak ada orang yang bisa dimintai tolong untuk merapikan gitu. Agak sulit ya. Ya kalau gitu pastikan tadi itu aja saran saya, pastikan jangan sampai melebihi space yang seharusnya, jangan dilebarkan, itu kan hak umum soalnya itu. Yang kedua, jangan lebih 1 jengkal ya, jangan lebih dari 1 jengkal. Kenapa? Usahakan kalau bisa sih sebenarnya jangan dipermanenkan kali ya. Jadi kalau bisa yang sekiranya yang penting kelihatan rapi, bisa pakai batu bata atau di pinggir-pinggirnya gitu, bisa pakai batu bata. Yang penting ketok, itu loh makame Mbah. Ngoten. Hilang, batu batanya hilang juga. Nisan hilang juga, nisan. Ditanami pohon yang gede aja. Iya. Iya, agak repot juga ya. Ya udah tadi ya, jangan lebih 1 jengkal itu. Apa? Enggak, tingginya jangan lebih 1 jengkal, pendek aja. Ya, kan di kampung kan kadang dur ngoten nggih. Nah, jangan tinggi-tinggi, jangan, sejengkal aja. Jangan lebih dari 1 jengkal, jangan. Nggih. Jangan. Ngoten nggih. Terus usahakan tetap terbuka ya untuk memberikan ruang bagi rumput untuk tumbuh, jangan sampai dientekno semen kabeh. Ngoten. Niatnya semata-mata ben boten ilang ngoten mawon nggih. Nggih boten napa. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.